Perkenalkan, nama saya Viola Arisarlintia dengan NIM 120220004, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, TPB 49. Program yang pertama yaitu permasalahan fisika mencari frekuensi dan periode. Permasalahan yang pertama ini kita akan membahas untuk mencari bagaimana pada pilihan apakah kita ingin mencari frekuensi maupun periode. Masukkan include your stream using namespace std. Selanjutnya bisa dilihat ini ada integer main di mana integer pilihan merupakan suatu deklarasi untuk pilihan yang menerima angka. Selanjutnya bisa dilihat pada line ke-6 ini merupakan suatu float pada array frekuensi dan periode yang dapat untuk menampung nilai suatu bilangan desimal. Bisa dilihat dari line ke-6 hingga line ke-13 ini merupakan suatu petunjuk dalam suatu laporan pemerintahan. Pada line 14 ini itu masukkan pilihan. Selanjutnya pada line 17 ini merupakan penggunaan switch dengan melihat pilihan 1 ataupun pilihan 2 yang disebut dengan case 1 ataupun dengan case 2. Selanjutnya pada pilihan 18 hingga 19 itu merupakan kita harus memilih 1, maka akan masuk ke case 1. Jika kita memilih case 2, dia akan di line 31 hingga 32. Nah, pada line 20 hingga 21 ini ketika kita memasukkan batas pada T sebesar 1 inputan, kemudian kita dapat memasukkan T-nya. Begitu pula dengan case 2. Ketika kita memilih case 2, maka nanti yang akan terjadi ketika kita memasukkan batas pada F sebesar 1 inputan, kemudian kita dapat memasukkan F-nya. Hingga pada line ke-39 ini terjadi proses pencarian yaitu 1 per F. Begitu pula pada tadi line 26 terjadi proses pencarian yaitu 1 per T. Setelah dikompil langsung saja untuk di running. Nah, di dalam running ini kita memilih mau mencari frekuensi atau mencari periode dengan case 1 atau case 2. Saya memasukkan case 1. Maka nanti saya memasukkan nilai periodenya. Saya masukkan 4, maka hasilnya adalah 0,25 di mana rumusnya adalah 1 per periode, itu berarti 1 per 4 sama dengan 0,25. Program yang kedua yaitu permasalahan mata pelajaran kimia, di mana pada program yang kedua ini kita akan mencari suatu unsur kimia dalam suatu periodik atau periode di suatu golongan berunsuran A atau golongan A. Langsung saja ke integer main di mana merupakan suatu deklarasi untuk pilihan menerima perintah. Nah, selanjutnya line yang ke-7 hingga line ke-14 ini merupakan berupa periode di masing-masing array yang mereka itu dapat memuat beberapa seperti contohnya seperti yang sudah dilihat di string periode 1, periode 2, string periode 3, string periode 4 hingga string periode 8. Itu isinya berupa unsur-unsur kimia kayak helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dan lain-lainnya. Bisa dilihat di sini. Ini merupakan salah satu contoh yang memuat beberapa array masing-masing string. Nah, selanjutnya ini ada per string periodenya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada line di 16 hingga ke 25. Ini tuh merupakan suatu output petunjuk dari perintahnya, outputnya. Pada saat di line 27 ini kita memasukkan pilihan kita ingin melihat golongan keberapa, periode keberapa, golongan 7A atau apa. Nah, itu kita masukkan pada line 27. Di line 29 ini kita memilih 1. Nah, maka nanti batasnya itu sebanyak 7. Dan jika maka tidak akan ditampilkan elemen di atas 7, kemudian dikeluarkan 1. Dimana itu dicetak oleh 0 dan menampilkan periode yang kita lihat dari I++ itu. Adalah pencetakan suatu berurut dan kemudian ada 0 plus sama dengan 1 itu. Berarti jika 0 ditampilkan dia akan mencetak berurut sampai batas yang ditentukan. Begitu pula dengan line-line seterusnya ketika kita milih
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dia ada batasan-batasan tertentu sesuai dengan jumlah dari unsur kimia per string periodenya tersebut. Hingga pilihan ke-8, batasan ini juga harus tetap ada karena kita membatasi pilihan dalam suatu unsurnya. Nah, ketika sudah ke pilihan 8, langsung aja kita compile. Kita tunggu sebentar. Lama ya, sebentar. Nah, ini sudah 0,0, jadi udah beres, kita running. Nah, di sini nanti akan keluar golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, kita ini memasuki pilihan A. Kita mau milih pilihan golongan keberapa. Nah, di sini saya akan memilih golongan misalnya 5. Kita milih 5. Nah, nanti muncullah golongan yang kelima. Itu ada nitrogen, fosfor, dan lain-lainnya. Nah, ini kan di golongan 5 ini kan hanya ada 5 batasan. Begitu pula dengan yang ada di program karena dibatasi unsur kimianya itu hanya 5. Sebentar. Nah, kita lihat. Nah, di sini karena pada pilihan kelima ini golongan 5 ini hanya 5 unsur, maka dibatasinya itu hanya sebanyak 5. Seperti itu. Selanjutnya ada flowchart program yang pertama terkait tentang fisika. Langsung saja untuk flowchartnya main, terus di bawah main itu ada integer pilihan. Selanjutnya itu ada array. Selanjutnya nanti kita masukkan output. Di situ ada program pencarian frekuensi atau periode dengan output yang pertama untuk mencari frekuensi, output yang kedua untuk mencari periode, dan output ketiganya yaitu masukkan hanya angka untuk memilih satu atau dua pilihan tersebut. Nah, nanti input bilangan kita ingin memilih satu atau kedua. Nah, jika pilihan kita yang pertama, maka true, itu dia kita milih yang pertama, di mana nanti outputnya masukkan suatu periode yang diketahui. Begitu juga dengan yang pilihan kedua, maka nanti pilihan kedua outputnya masukin frekuensinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada yang kedua ini nanti kan menghasilkan output periode, dan pada yang pertama di sini nanti akan masukkan output frekuensinya. Selanjutnya di sini nanti ada untuk ulangi, string ulangi, apakah kita ingin mengulangi program atau tidak. Langsung aja kita coba. Nah, nanti program pencarian frekuensi untuk memilih 1 mencari frekuensi, 2 mencari periode, dan masukkan hanya angka untuk mencari antara 1 dan 2. Pada pilihan pertama kita mencari untuk mencari frekuensi, dan yang diminta adalah periode yang diketahui, maka nanti akan menghasilkan nilai frekuensinya. Yang kedua kita akan memilih program yang kedua untuk mencari periode, maka nanti ditanya masukkan frekuensi yang diketahui, dan nanti hasilnya adalah periodenya, hasil dari periodenya. Seperti itu. Apakah ingin mengulangi, dan itu terserah menurut Anda ya atau tidak. Itulah flowchart program yang pertama. Selanjutnya di sini juga kita bisa melihat program C++ yang sudah saya buat flowchartnya. Hasil dari flowchartnya ini bisa dilihat program C++-nya seperti ini. Bisa kita lihat hingga bawah. Nah, ini merupakan program C++ dari flowchart yang sudah saya buat tadi ini. Inilah hasil dari flowchart program yang pertama. Yang kedua itu flowchart program kedua mengenai tentang kimia. Pada permasalahan kimia ini kan kita akan membahas mencari suatu unsur kimia pada golongan di satu periode. Maka di sini flowchartnya pertama kita main, selanjutnya di sini ada integer pilihan untuk mendeklarasikan. Nah, di sini ada assign itu untuk periode pertama atau string periode pertama array periode pertama itu ada dibatasi ada 7. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada 7. Nah, selanjutnya untuk yang string array yang kedua itu di periode kedua itu ada dibatasi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Begitu pula dengan seterusnya string berikutnya
Itu bisa kita lihat untuk string yang periode ketiga, string array yang periode ketiga ini ada 1 2 3 4 dan 5. Dan begitu pula juga untuk pada string array yang ke periode 4 dibatasi juga ada 5. Begitu pula juga dengan string array yang periode ke selanjutnya. Nah, begitu juga dengan string di bawahnya, string array yang ke-6. Ini kita batasi ada 5 karena kan unsur kimia pada golongan 6, golongan 8, golongan 1, 2 dan segala macamnya itu kan berbeda-beda. Nah, itu harus dibatasi. Kurang lebih seperti itu. Dan ini yang terakhir pada string periode array yang ke-8. Ini ada 6 batasan di mana ada 6 unsur kimia di periode ke-8 itu. Nah, di sini baru kita masukkan output-outputnya. Outputnya itu ada kita masukin output golongan 1A pada periode string pertama, terus ada golongan 2A, terus selanjutnya ada 3A, 4A, 5A, selanjutnya ada output 6A, 7A, 8A, dan juga output untuk kita masukkan pilihan. Dan nanti di sini kita menginput pilihan kita, apakah kita ingin golongan keberapa yang pengen kita cari. Nah, selanjutnya bisa dilihat di bawahnya, ketika kita milih pilihan yang pertama untuk golongan 1A, maka nanti true-nya itu dia outputnya akan golongan 1A. Nah, nanti itu 1A itu kan ada 7 string array itu. Nah, nanti itu outputnya 7 ke 7 unsur kimia tersebut. Begitu pula dengan pilihan yang kedua, dimana ketika kita ingin pilihan kedua, outputnya itu adalah golongan kedua A, dan itu dibatasi juga, dan nanti outputnya juga sesuai dengan string periode array yang kedua tadi. Begitu juga untuk pilihan ketiga, hampir sama dengan pilihan pertama dan pilihan kedua. Ketika kita menginputkan pilihan ketiga, maka nanti ada batasan. Nah, batasannya itu merupakan unsur kimia yang sudah di string periode array tadi. Begitu pula hingga ke pilihan ke-8. Nah, ini pilihan keempat dia sama, pilihan kelima juga sama. Selanjutnya pilihan ke-6 juga sama. Kurang lebih seperti itu. Hampir sama semua. Perulangan ini perulangan pilihan. Nah, selanjutnya di sini juga ada pilihan ke-7 juga sama, dan pilihan ke-8. Nah, ketika kita milih pilihan ke-9, 10 itu udah tidak bisa karena kita sudah ngebatasi hanya ada string array hingga 8 periode aja. Kurang lebih seperti itu. Program tidak akan menerima perintah jika lebih dari 8. Selanjutnya kita coba untuk nge-running programnya. Nanti di dalam program ini akan diminta kita memilih golongan apa yang kita mau dari golongan 1A hingga 8A. Kita ingin misalnya ke golongan 5. Kita pilih angka 5. Nah, nanti keluar outputnya golongan 5A yang sesuai dengan string periode array 5 yang terdapat unsur-unsur kimia 5-nya yang sudah dibatasi ini. Selanjutnya kita juga bisa melihat dan membaca hasil program C++ dari flowchart program kedua ini. Bisa dilihat, ini merupakan pembacaan dari program C++ di flowchartnya. Nah, ini merupakan pembacaan dari program C++ di aplikasi flowchart-nya. Itulah penjelasan flowchart program yang kedua terkait tentang kimia.
Demikian yang sudah saya sampaikan tugas besar PKS 2 terkait dengan membuat 2 program dalam permasalahan mata pelajaran fisika dan kimia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Viola Rizerlintia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.